datang di talk show Diki Bulin, diskusi bulu tangkis Indonesia bersama aku Alicia Fajoana yang akan menjadi host talk show ini. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai Thomas Cup 2022. Thomas Cup sendiri merupakan turnamen bulu tangkis bergengsi yang sudah ada sejak tahun 1949 dan rutin diadakan 3 tahun sekali. Namun sejak tahun 1982, Thomas Cup digelar dan rutin diadakan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2022 ini, Indonesia berhasil lolos hingga babak final dan meraih posisi runner-up. Siapa aja sih skuad Thomas Cup 2022? Ada Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiren Rustavito, Syabda Perkasa Belawa, Tegar Sulitio, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Rian Ardianto, Bagas Maulana, dan Muhammad Sohibul Fikri. Nah, dari 12 atlet yang udah aku sebutkan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satunya nih. Kalian pasti penasaran kan siapa? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Syabda Perkasa Belawa. Dia adalah atlet tunggal putra Indonesia yang sudah mencetak prestasi nasional maupun internasional. Salah satu prestasi yang pernah diraihnya adalah menjadi juara dari Jakarta Junior International Series pada tahun 2019. Dan baru-baru ini ia juga bersama tim Thomas 2022 menempati posisi runner-up Thomas Cup 2022. Saat ini Syabda juga menempati ranking ke-581 dunia. Nah pasti kalian udah gak sabar kan? Jadi langsung aja yuk kita ngobrol sama Syabda. Halo guys, sekarang aku udah sama Syabda Perkasa Belawa nih, salah satu atlet tim Thomas ya, kemarin yang baru aja selesai tanding. Nah mungkin sebelumnya aku mau berkenalan lagi nih sama Syabda. Jadi aku Joanna dan Syabda aku persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Syabda Perkasa Belawa dari atlet tunggal putra Indonesia. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya nih, gimana sih kemarin setelah tanding perasaan Syabda tanding di Thomas Cup kemarin? Perasaannya yang pasti senang, terus juga bangga juga bisa nyumbang poin buat Indonesia kemarin di penentuan fase grup. Terus juga pastinya bisa buat kedepannya supaya lebih baik lagi sih dari karirnya. Iya. Amin. Tapi waktu ditunjuk nih untuk turun atau dipercaya untuk ikut ke Thomas Cup 2022 itu ada rasa kayak deg-degan atau gimana nggak gitu dari Syabda? Kaget juga sih sebenarnya bisa namanya masuk di tim Thomas, karena nggak ada kepikiran bisa masuk gitu namanya. Kan awalnya itu dipersiapin untuk SEA Games, tapi ternyata nama di SEA Games nggak masuk, ternyata mainnya di Thomas Cup. Kayak gitu. Ya, aku juga sempat nonton kemarin tuh waktu dan baca-baca artikelnya juga tentang Syabda waktu skor Indonesia ini udah sama gitu ya. Terus waktu Syabda turun tuh waktu ngeliat nih kayaknya skornya udah imbang dan saatnya Syabda untuk turun tuh kayak ada rasa gugup gitu atau gimana? Kan awalnya kan ketinggalan 2-0 dulu kan dari Korea karena tunggal pertama sama double pertama kalah. Dan akhirnya bisa sama 2-2 itu dari awalnya sih ya pasti gugup ada, karena maksudnya ini pertama kali turun di event yang besar ya. Kayak Thomas Cup kan termasuk event besar, ini pertama kali saya turun di event besar. Terus juga posisi penentuan 2 sama, yang pasti tegangnya juga ada, gugup ada, tapi banyak masukan dari senior-senior saya di tim, kayak untuk main enjoy aja, lepas aja, nggak usah terlalu mikir nanti kalah gimana-gimana, yang penting nikmatin permainan, jangan mau kalah. Kayak gitu sih kemarin. Tapi aku penasaran sih, kalau aku nonton badminton itu kan kadang sebagai sisi penonton ya, kalau ngelihat udah skornya
agak gimana gitu yang bikin jantungan tuh kadang kayak deg-degan sendiri. Tapi kalau kalian misalnya Syabda sendiri nih, waktu tanding tuh gimana sih bisa ngatasin rasa gugupnya atau deg-degannya? Itu dari Syabda gimana? Ya kalau dari aku sih dari sebelum main tuh punya waktu untuk ibaratnya me time ya, kayak waktu untuk tenangin pikiran, terus kayak yang bikin gugup, yang bikin tegang itu kayak dipinggirin dulu. Jadi fokus untuk main nanti aja, nggak usah mikir yang gimana-gimana dulu. Kayak ibaratnya ngambil nafas dulu untuk supaya netral, ini mau masuk ke lapangan, supaya pikiran-pikiran yang bikin berat sama beban itu nggak ada, itu sih paling. Tapi tetap masuk ke lapangan, gugup pasti ya gugup. Oh gitu ya. Tapi berarti sebelum mainin tuh kayak healing dulu mungkin ya, bahasa anak zaman sekarang ya gitu. Ya, Oke. me time. Iya betul. Tapi kalau udah main tuh kadang biasanya turun gugupnya atau kadang masih suka ada gugupnya gitu. Udah mulai main. Oh, kalau udah mulai main sih mungkin hampir semua atlet ya Mm-mm. itu gugupnya hilang. Kalau sudah mulai main tuh gugupnya hilang. Tapi mungkin kalau poin-poin kritis, poin-poin mepet, nah itu bisa timbul gugup. Kayak mungkin kemarin juga kan poin ketinggalan di set ketiga, udah ketinggalan, ya itu kadang mulai timbul gugup kayak gitu. Maksudnya kepikiran ini apa yang harus dilakuin nih nanti untuk bisa menangin game itu. Nah, gitu ya. Tapi setelah nih kemarin kan Thomas Cup akhirnya Indonesia meraih posisi runner up. Kalau harapan Syabda pribadi nih, untuk pribadi ke depannya tuh pengen gimana sih? Ya kalau harapan pribadi mungkin kedepannya untuk Thomas Cup 2024 bisa masuk namanya di squad Thomas 2024 yang pasti. Terus juga bisa bawa pulang Thomas Cup lagi untuk Indonesia sih. Itu harapan. Wah, amin ya. Tapi ini aku penasaran juga sih. Kayak kemarin tuh aku sempat baca artikel kalau sebelum Syabda yang harus turun jadi penentunya itu sempat ngobrol katanya sama Kak Ginting mungkin kayak kalau nanti skornya 2 sama gitu. Itu gimana? Nah, itu mungkin ada pengalaman atau cerita-cerita unik lainnya nggak selama Thomas Cup gitu? Ya mungkin itu ya. Itu pas pagi itu, jadi kita lagi pemanasan bareng karena siang kan mainnya, siang menjelang sore main. Itu jadi dia pemanasan. Itu karena posisi waktu itu Jonathan nggak bisa main karena kakinya ada lecet, jadi saya yang turun. Sempet ya kayak ngobrol nyantai aja, maksudnya nggak ada ngobrol yang serius, gimana ngobrol enteng. Dia cuma nanya siap nggak gitu sambil ketawa. Ya saya jawab saya siap terus, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang kalau 2 sama nanti skornya siap nggak gitu. Terus saya ketawa aja, saya nggak ngasih jawaban apa-apa karena ya nggak kepikiran juga bakalan 2 sama, karena saya percaya sama tim saya, senior saya, maksudnya bisa ambil poin lebih dulu dari Korea. Nah mulai kepikiran itu pas Ginting kalah, itu 1-0 skornya kan. Habis itu Kevin sama Bang Hasan main, itu skornya rame. Di situ keinget yang tadi pagi ngobrol. Oh, kalau ini kalah berarti 2-0. Kemungkinan bisa 2 sama. Nah, di situ baru kayak mikir, beneran 2 sama. Tegang sih ada, tapi ya jadi gimana ya? Ya udahlah, emang harus turun, harus saya yang turun. Jadi tunjukin aja yang terbaik di lapangan kayak gitu sih. Tapi ada cerita lain nggak gitu yang mungkin kayak gitu atau mungkin pengalaman-pengalaman uniknya di Thomas Cup gitu selama kemarin? Ya mungkin pengalaman pas kemarin itu yang pas set ketiga itu, pas ketinggalan poin 12-6 atau 12-7 dari Korea itu, yang kan banyak juga yang nanya itu gimana caranya bisa ngejar poin itu kan. Iya. Tapi itu pas lagi break 11 kan pindah tempat, ngelihat ke bangku penonton. Maksudnya saya lihat senior saya, maksudnya idola saya pas saya kecil dulu
baru mulai badminton kayak Bang Hasan, Hendra Setiawan itu ngedukung saya di tribun. Menurut saya itu kayak salah satu mimpi yang udah kecapai gitu. Kayak seperti Oh, apa ya, nggak nyangka juga, tapi emang kenyataannya saya yang main, saya yang didukung sama idola-idola saya. Dari situ saya lebih main nggak mau kalah, ini masih ada 11 poin, gimana caranya harus saya duluan yang game. Dalam hati saya bilang kayak gitu aja sih. oh, aku agak merinding sih dengernya ini. Mungkin berarti sosok-sosok inspiratifnya Syabda nih kayak tadi ya Kak Bang Asan, terus mungkin Iya. Kohen. Terus ada sosok inspiratif lainnya lagi nggak? Sebagian besar hampir semua sih yang di tim Thomas Cup sekarang kan saya paling kecil, sama Tegar kan paling kecil. Jadi kayak senior double, senior single maupun single juga. Kebetulan juga saya sekamarnya sama Mas Vito. Sedangkan Mas Vito kan di Thomas Cup sebelumnya selalu jadi penentu dua sama, selalu jadi penentu dua sama. Kemarin juga sempat pas selesai main tuh teman-teman pada bilang, wah ini karena sekamarnya sama Mas Vito nih nasibnya ngikutin jadi penentu. Ya nggak tahu itu kebetulan atau gimana juga, ya emang saya yang sekamar gitu kan. Dia juga banyak ngasih tahu di kamar, besok kalau diturunin main maksudnya nggak usah mikir terlalu tegang, terlalu berat, kasih yang terbaik aja buat Indonesia, tunjukin jangan mau kalah dan lain-lain. Semua berpengaruh di tim sih. Gitu ya. Tapi waktu awal mula nih Syabda tertarik untuk terjun ke dunia badminton tuh kayak kenapa sih gitu? Awal mulanya banget tertarik sama dunia badminton. Kalau awal mula itu saya nggak tertarik sebenarnya, cuma dari papa itu suka olahraga sama teman-temannya. Jadi dulu saya sekolah itu suruh ngerjain PR gitu, saya nggak mau, lebih suka ikut papa ke gedung olahraga, kayak nonton, main, kayak gitu aja. Cuma lama-kelamaan itu kok saya nonton doang bosen, saya ikut coba-coba main, kayak gitu. Awalnya dari situ coba-coba main, terus kebetulan di hall itu, di lapangan sebelahnya itu ada anak seumuran saya, masih kecil-kecil. Dia ada latihan, ada pelatihnya. Sama teman-teman banyak, kecil-kecil banyak gitu. Ditawarin lah sama papa saya, kalau kamu mau latihan nanti kamu kayak gitu, banyak temennya, kayak gitu. Dari situ saya tertarik awalnya. Mungkin setelah nih berkecimpung di dunia badminton, apa sih suka duka yang Syabda sendiri alami? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Dukanya dulu deh, biar sedih dulu. Oh ya, kalau dukanya yang pertama yang pasti, waktu anak-anak saya, pas saya anak-anak, waktu untuk bermain itu nggak ada ya. Maksudnya nggak sama dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Dari zaman SD sampai ya SD, SMP, SMA, itu terbilang saya waktu main-main sama teman-teman itu nggak ada, hampir dibilang nggak ada. Karena dari SD kan saya udah tekun latihan, terus juga waktunya saya harusnya main, saya ada latihan, malam waktunya mungkin istirahat, yang lain ini saya waktunya ngerjain PR dan lain-lain. Jadi udah kepotong, jadi sibuk. Terus juga di SMP saya udah jauh dari orang tua, karena saya gabung klub PB Jarum, itu di Kudus, Jawa Tengah. Jadi ketemu orang tua, ketemu papa mama itu cuma setahun 2 kali, di waktu Lebaran sama di waktu Natal. Itu dukanya sih yang paling, maksudnya yang paling kerasa pengorbanannya, jauh dari orang tua, terus juga nggak ada waktu main, kayak gitu. Terus dukanya lagi yang mungkin yang mulai udah kesini ya tahun-tahun ini, ya mungkin karena pandemi ini semua ngerasain susah, nggak cuma saya juga. Tapi yang paling kerasa ya karena minimnya pertandingan dari saya di PBSI, minim pertandingan, terus juga tapi latihannya sama. Nah itu yang bikin saya berduka. Latihannya sama tapi pertandingannya minim. Itu terus juga sekalinya kita turun pertandingan,
kan namanya pemain, siapa yang mau kalah gitu kan, pasti maunya menang semua. Tapi kan di lapangan ada menang dan kalah. Nah itu kadang juga dari netizen kita kayak yang kurang menerima kesalahan gitu. Padahal kalau dibilang yang paling nggak terima harusnya yang main, bukan yang nonton sebenarnya. Karena kita kan yang latihan, kita yang berjuang, bangun subuh, latihan, sampai istirahat lagi, latihan siang sampai maghrib. Pas pertandingan kalah gitu kan, itu juga dukanya di situ. Tapi mungkin itu resiko jadi atlet ya, harus diterima mau nggak mau. Itu sih paling dukanya. Kalau dari sukanya, lebih banyak sih sukanya. Dari kecil, mungkin dari kecil sukanya itu lebih, pas kecil aja udah dikenal orang. Maksudnya di SD itu saya udah, oh Sabda yang waktu itu bela O2SN antar SD tingkat kabupaten awalnya, habis itu naik tingkat provinsi, sudah dikenal orang dari kecil. Terus juga kedua, mungkin berpenghasilan sendiri, jadi sudah punya penghasilan bukan dari duit orang tua, itu mungkin sukanya. Terus ketiga juga ya sudah jadi profesi yang sebenarnya banyak orang pengen sih, banyak yang orang yang pengen, kayak mungkin pengen jadi saya kayak gitu. Tapi kan namanya rezeki nggak selalu sama, ya itu sukanya menurut saya. Nah, iya betul sih. Tapi ya aku, agak tertarik waktu bilang yang, latihannya tetap sama tapi minim pertandingan. Berarti sebenarnya, eee eee, atlet-atlet juga kadang agak mager gitu ya untuk, latihan gitu ya? Kalau dibilang mager, ya mungkin manusiawi ya, manusia Iya. pasti ada jenuh. Mungkin nggak terlalu jenuh kalau kita dibebasin ya. Kita di asrama waktu 2021 bener-bener dikurung. Maksudnya yang dikurung itu kita nggak boleh keluar dari asrama ini. Jadi mau Sabtu Minggu itu harus tetap di sini, tetap latihan yang sama, pagi sore tanpa pertandingan. Maksudnya ya kita ibarat waktu itu sempat mikir juga ngobrol kayak mungkin ini kita kayak robot ya, kayak kita harus meluangkan waktu untuk refreshingnya nggak ada. Kita latihan untuk, maksudnya tujuannya kan untuk pertandingan. Kita latihan capek, tapi tujuannya untuk pertandingannya juga nggak ada. Tapi kita latihan sebegini keras kayak gitu. Gitu sih. Iya iya. Tapi ini barusan ngomongin latihan ya. Kira-kira kalau, latihan nih satu harinya tuh ngabisin berapa lama sih? Satu hari latihan? Mungkin kalau pagi itu biasanya kita mulai kadang jam 6, kadang jam 7, selesai itu jam 10 atau jam 11. Ya pagi kurang lebih 3 jam sampai 4 jam pagi. Itu di siang itu dari mulai setengah 2 sampai jam 6. Setengah 2 sampai jam 6, setengah 6. Ya kurang lebih seharinya mungkin 8 ya, 8 jam. Oh 8 jam. Ya kayak orang kerja ya, waktunya Ya, sama. Tapi, selain latihan ini berarti Syabda nggak ada kegiatan atau kesibukan di luar, bulu tangkis? Mungkin kuliah hmm, atau apa? nggak ada sih. Kalau kuliah waktu tahun 2020 ya harusnya. Itu mau daftar kuliah, cuma dari papa bilang kayak jangan kuliah dulu, nanti aja, karena mungkin kasihan ya, karena maksudnya saya cuma fokus ke badminton aja, itu bagi papa saya tuh udah sangat nguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Mungkin waktunya kuliah nanti dulu aja gitu. Karena maunya mungkin all out di karir badmintonnya gitu, biar nggak kebagi pikirannya. Oke, berarti sejauh ini masih fokusnya sama bulu tangkis gitu ya kesibukannya. Tapi kalau, waktu luang gitu, apa aja sih kegiatan yang biasanya dilakukan Syabda? Mungkin kalau tadi bilangnya me time, nih me time-nya ngapain aja nih? Ya mitam anak asrama paling main game, nonton film, terus juga
ya itu aja sih paling, main game online, nonton film, kayak gitu-gitu aja. Karena Tapi nggak ada apa? lagi. Oh, tapi berarti waktu libur kalau dalam 1 minggu itu ada berapa hari? Atau, misalnya dalam sebulan liburnya kalau untuk latihan gitu? Oh, libur latihan itu kalau kita hari Rabu itu cuma pagi latihan, siangnya libur. Kalau hari Sabtu pagi, siangnya libur. Gitu. Cuma Oh. kan kalau Rabu sore itu kan waktunya free, ya kebanyakan atlet latihan sendiri tanpa pelatih, dia Oh. nambah sendiri. Berarti hari Minggu juga latihan ya? Minggu libur, Minggu libur, Oh. Sabtu pagi aja sih. Ya. Tapi nggak pernah apa, kayak jalan-jalan gitu keluar asrama atau memang, dilarang untuk keluar dari Kalau asrama? tahun ini sih udah nggak terlalu ketat peraturannya, jadi asal dapat izin dari pelatih, dari Binpres sama ketua Satgas Covid, dokter, itu baru dia ada surat itu di tanda tangan 4 itu baru kalau komplit 4 baru boleh keluar. Dengan alasan yang ya bilang mau makan kah atau mau ketemu keluarga gitu. Oh, wah, ya ternyata ya mungkin karena banyaknya persyaratan ya, jadi mungkin Cabra memilih ya udah di dalam asrama aja gitu ya? Ya, keseringan gitu. Eee, oke. Waduh, nggak kerasa nih kita udah cukup banyak ngobrol-ngobrol sama Syabda, tapi, kita udah masuk pertanyaan terakhir nih. Kalau harapan Syabda untuk, bulu tangkis Indonesia ke depannya gimana nih? Harapannya untuk bulu tangkis Indonesia yang pasti lebih berprestasi, terus juga lebih bisa membanggakan nama Indonesia, terus juga dari pemerintah ataupun masyarakat juga lebih melihat di bulu tangkis ini loh bulu tangkis sudah mengharumkan nama Indonesia sampai sekancah dunia. Mungkin harapannya lebih diapresiasi juga dari pemerintah juga sih. Gitu ya, oke. Kalau gitu aku mau mengucapkan terima kasih nih Syabda udah mau sharing-sharing sama teman-teman nih yang nonton podcast kita ini. Kalau gitu guys, gak kerasa kita udah harus selesai nih ngobrol-ngobrol sama Syabda. Jadi segini aja dulu ya untuk ngobrol-ngobrol sama Syabdanya. Sampai ketemu di selanjutnya. Kalau tadi udah ngobrol-ngobrol sama Syabda, sekarang kita lihat yuk Tania yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Hai Sobat Kibulin, sekarang ini aku sedang berada di Gor Melatimas yang terletak di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Aku juga mewawancara beberapa pengunjung nih yang sedang berada di Gor ini. Penasaran gak sih sama jawaban mereka? Jangan lupa untuk ikutin aku terus ya. Oke Sobat di Kibulin, sekarang aku juga udah bersama Pak Joseph lagi selaku pelatih. Dan aku bakal nanya-nanya nih seputar gimana sih pengalaman Bapak Joseph selama berlatih. Tapi sebelumnya aku mau nanya, untuk Bapak Joseph sendiri udah berlatih badminton menjadi pelatih, maksudnya tuh dari kapan? Dan apakah sampai sekarang tuh masih menjadi pelatih nih Pak? Untuk profesi ya, karena sebelumnya saya pribadi bekerja di kafe, di restoran, seperti itu, di rumah sakit. Berawal karena memang tadinya saya hobi badminton, saya pernah masuk klub badminton. Nah akhirnya ada teman yang mengajak saya untuk bergabung melatih, fokus melatih bulu tangkis. Jadi sampai sekarang menjadi mata pencaharian seperti itu gitu. Dan melatih di klub, di PB dan di sekolah-sekolah, di universitas juga ada di kampus seperti itu. Oke, untuk selama Bapak menjadi pelatih tuh ada nggak sih Pak pengalaman atau mungkin cerita? Terus aku juga mau nanya, Bapak tuh melatihnya tuh dari kapan kalau boleh tahu? Untuk mulai melatih sih kira-kira 2003 ya. 2003 semenjak GOR ini berdiri. Nah, ada mengadakan PB ibaratnya klub. Nah, itu saya dan teman saya yang buka
PB Tangkis namanya. Berdua saja dengan tahun berapa? 2003 itu dari berdua. Karena seiring berjalannya waktu makin banyak peminat, banyak muridnya, akhirnya pelatih pun bertambah berempat. Yang tadinya 2 lapangan jadi pakai 6 lapangan. Seperti itu. Dari 2003 tepatnya pas GOR PB Tangkis ini dibuka, bikin PB 2003. Untuk kesan-kesan ya karena saya memang hobi, jadi saya enjoy menjalankan katakanlah pekerjaan karena saya pribadi juga hobi main juga gitu. Jadi ya mungkin ketika kita bekerja dengan satu hobi akan lebih enjoy menjalaninya ya. Betul, seperti betul, itu betul. Jadi nggak merasa beban ya, Pak, betul. Jadi kita juga merasa happy dan ya kita dapat bonusnya itu dapat untuk katakanlah pemasukan seperti itu. Sama aku mau nanya nih Pak, ada nggak sih Pak tantangannya kalau Bapak lagi ngelatih anak kecil gitu misalnya? Itu tuh tantangannya tuh kayak gimana tuh Pak? Apakah susah kan pastinya kalau dibandingin sama orang dewasa kan mudah gitu. Itu gimana sih Pak kalau ngelatih anak kecil? Ya, saya pribadi ya sebagai pelatih tentunya tidak memilah-milih ya siapapun yang mau latihan dengan saya. Saya punya pengalaman yang dari usia dini, usia 7 tahun, kelas 1 SD, ada yang sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Saya pernah menjalani ya, pernah katakanlah melatih. Nah untuk usia dini, untuk yang anak-anak, memang kendalanya satu sisi karena kalau anak kecil itu kan belum begitu paham, belum begitu mengerti ya. Ketika kita memberi contoh atau memberi katakanlah program, kendalanya yaitu namanya anak-anak kan susah diatur, betul. Apalagi dengan teman-temannya yang sebaya ya, mereka kadang maunya sendiri gitu ya. Kendalanya seperti itu. Cuman kan ya karena itu tadi tuntutan pekerjaan yang memang saya dituntut untuk bisa katakanlah bisa membimbing anak itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bagaimana caranya biar anak itu yang tadinya tidak mau melakukan misalkan program fisik atau apa, kita juga harus ikut dalam artian ikut ke dalam program itu sendiri. Misalkan kalau suruh lari, saya ikut berlari. Saya harus memberi contoh terlebih dahulu gitu kan. Jadi beda dengan misalkan yang sudah dewasa, udah mengerti. Kalau misalkan tinggal bilang programnya lari dulu, pemanasan dulu, mereka sudah langsung settle, sudah ready. Tapi anak-anak kan, kalau anak kecil kendalanya itu tadi. Kalau Mbak nanya kendalanya ya satu sisi namanya anak-anak ya belum begitu paham, belum begitu aware, belum begitu mengerti. Ya kitanya yang harus benar-benar sabar intinya. Menangani anak-anak lebih sabar. Intinya itu lebih sabar. Apalagi kayak di sekolahan pesertanya banyak. Nah itu katakanlah mengatur, ibaratnya memberi contoh. Pasti kendalanya itu tadi untuk menertibkannya itu yang memang ada kendala gitu. Bagaimana caranya untuk anak itu bisa fokus ke saya sebagai pelatih. Itu yang kendalanya ya gitu. Karena anak-anak kan disiplinnya masih kurang ya gitu. Seperti itu Mbak. Untuk mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya pemirsa. Mungkin aku mau nanya, kalau misalnya aku boleh throwback dikit nih, kan kita pernah berada di masa pandemi ya Pak. Itu kesulitan atau bahkan tantangan Bapak sendiri dalam menjadi pelatih di masa pandemi itu gimana sih Pak? Apalagi kan kita dulu sempat lockdown, sempat nggak boleh keluar rumah. Nah itu tantangan Bapak sebagai pelatih, apakah Bapak tetap melatih lewat Zoom atau bagaimana itu? Atau libur dulu? Nah pada saat situasi dan kondisi pandemi ini ya tentunya dari awal karena memang lapangan juga tutup ya, jadi ya kita tidak ada Zoom karena kan bulu tangkis itu praktek, jarang teori yang memang misalkan tolong dilatih dong, tapi pihak ini jarang, belum pernah juga saya menjalani itu Zoom gitu nih. Jadi tetap harus praktek gitu. Nah pada saat sering berjalan waktu, PPKM makin longgar, GOR juga sudah buka. Nah alhamdulillah sekali gitu, sampai sekarang ini ya udah buka, udah bisa kembali berjalan walaupun tidak normal full ya. Nah jadi bisa menerima yang privat ya, yang mau privat gitu, karena lapangan sudah buka, fasilitas sudah buka, jadi bisa mengkondisikan untuk ada yang mau latihan, kita tinggal tentukan hari dan jamnya, dan lapangan itu udah ready gitu, udah buka ya gitu, udah bisa pakai lah ibaratnya gitu. Ya pada saat pandemi tentunya banyak katakanlah ya mulai pemasukan berkurang, kegiatan juga banyak kosong seperti itu, karena memang
saya pribadi mata pencarian memang sebagai coach ya, sebagai pelatih gitu. Karena saat pandemi tentunya berkurang banyak karena saya pribadi banyak melatih di sekolah-sekolah dan di kampus. Nah, pada saat sekarang mengisinya itu banyak lebih ke privat yang mau privat bulu tangkis. Jadi alhamdulillah sering berjalan waktu dan saya juga buka di YouTube, di IG, mungkin ada dari mulut ke mulut juga ada teman yang memang ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai isi lah, mulai dari hari ke hari, dari hari per harinya udah ada kegiatan, udah ada yang latihan gitu. Selama pandemi tadinya memang bener-bener ya kosong lah, tidak ada kegiatan dulu waktu karena lapangan kan tidak ada buka dulu waktu itu ya, awal-awal ya, seperti itu. Ya sekarang sering berjalan waktu, alhamdulillah bisa kegiatan kembali, pemasukan, ada pemasukan seperti itu gitu. Jadi lebih senang tentunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kembali normal. Amin. Dan sekolah-sekolah juga kembali normal ya, ekskul UKM untuk di kampus bisa kembali berjalan normal. Amin. Seperti itu harapannya. Namanya Ferdinand Jonathan, umur sekarang 21. Kalau boleh tahu kakak lagi kuliah atau lagi apa? Kalau misalnya lagi kuliah di mana? Kuliah di Binus Salam Sutra. Oke, pemirsa, terus aku mau nanya juga nih ya, kenapa sih kakak suka bulu tangkis dan itu dari kapan? Baru-baru sih. Awalnya tuh gak main bulu tangkis, awalnya main futsal. Cuman gara-gara teman-teman tuh pada kurang, jadi kita lari ke bulu tangkis. Nah, ngomong-ngomong soal bulu tangkis kan pasti ada nih ya, paling yang kakak jagoin tuh siapa? Nah, aku pengen nanya sih, siapa sih yang kakak jagoin atlet bulu tangkis di Indonesia sendiri? Oh, di Indonesia ya? Gideon. Selain itu siapa lagi? Dan kenapa sih suka sama dia? Gideon tuh suka sama play style dari belakang gitu. Defense-nya kuat, smash-nya juga kuat. Paling sama ya pasangannya sih sama Kevin mungkin. Terus aku mau nanya, kan kemarin ini kan Indonesia juga baru ikutan Thomas Cup nih. Terus kakak nih jagoin siapa sih di Thomas Cup? Aduh, belum ngikutin. Oh gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Aku mau nanya kepada kakak Ferdinand. Harapan kakak Ferdinand kepada bulu tangkis Indonesia tuh gimana sih ke depannya? Bulu tangkis Indonesia. Aku pengen nanya harapannya mungkin apakah atletnya harus lebih ini lagi dalam bertanding biar dapat medali-medali atau gimana? Menurut saya sih kayak Indonesia emang udah unggul ya dalam badmintonnya, mungkin tinggal iniin lagi aja. Tinggal dikejar lagi. Iya. Terima kasih ya Kak Ferdinand atas waktunya, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan talk show Diki Bulin hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Aku Elisha Fajona pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Diki Bulin Diskusi Bulu Tangkis Indonesia.